لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ummatihi wa dzurriyyatihi al-kiram. Hadrat ikhwan al-amir wa sallallahu alaihi wa sallam masukkan pada tabi'in wal ulama al-amilin wal musyrifin al-mukhlisin ورب قدر عليه السلام ونبي آدم عليه السلام ونبي إبراهيم عليه السلام ونبي إسماعيل عليه السلام ونبي محمد الحجر عليه السلام وإلى جميع أولياء الله seluruh dunia waliyyat wa waliyah khususan waliyah di Indonesia wa khusus waliyah itu sebagai kalimat Jawa akhir semangat وإلى جميع أساتذتنا ومشايخنا ومربي روحنا خاصة كهاجي أحمد بن حسن خليل الدين وكهاجي سبحان الله وإلى جميع من كان على هذه القرية لسان التي ركبت كوبايون وإلى جميع المؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها خصوصا مبادئ هذا الكتاب شيء إلى أم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharaini amin. Al-faslul awwal fi bayani huquqiz zawjati al-wajibati 'ala zawji. Pasal yang pertama al-faslu utawi fasal al-awwalu kang kapitan iku fi bayani huquqiz zaujati mertelaaken pira-pira hake bojo wadon al-wajibati kang wajib ala zauji ing atase bojo lanang. Qala dawu sapa Allahu Gusti Allah ta'ala halai maha luhur sapa Allah fi suratin nisa'i ing dalam surat An-Nisa rupane wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiruhunna lan nyerawungono sira kabeh ing bojo sira atau ing nisa oleh nyerawungi bil ma'rufi kelawan ma'ruf kelawan bagus bil adli tegese kelawan adil oleh adil fil mabiti ing dalem nginepi wan nafaqati lan aweh nafaqah wabil ijmali lan kelawan bagus fil qauli ing dalem pengucap titik. Al-faslul awal fi bayani huquqiz zaujatil wajibati 'ala zauj. Fasal yang pertama ini menjelaskan hak-haknya istri atas kewajibannya suami. Suami itu wajib memberi nafkah kepada istrinya. Suami itu harus bertanggung jawab terhadap istrinya. Suami itu wajib memberi nafkah lahir dan batin.
sesuai dalam firman Allah. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, nyerawungono sira kabeh ing nisa atau ing azwajak bil ma'rufi kelawan ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Di sini dijelaskan bil adli fil mabiti. Pergaulilah istri-istrimu dengan baik, maksudnya dengan adil. Di dalam menggilir istri-istrimu apabila ia berpoligami. Ini kalau berpoligami, kalau satu ya berarti harus tunjukkan kasih sayangmu kepada istrimu. Kemudian wanafakoti, berilah nafkah lahir dan batin. Wabil ijmali, dan berbuat baiklah kepada istri-istrimu. Fil qauli, di dalam tutur kata kepada istri-istrimu. Ini tidak boleh tutur kata. Makanya kalau kita ngaji kitab Ubudulujen, itu etikanya dengan istri ada. Artinya kasih sayang terhadap istri itu benar-benar dibuktikan. Kalau memang seorang suami itu pengen seperti Kanjeng Nabi, makanya harus ngaji kitab Ubudulujen, kitab etika berumah tangga. Seperti apa rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu kita harus mengkaji kitab yang seperti ini. Ini sarahnya wa ashiruhunna bil ma'ruf ay bil adli fil mabiti wa nafaqati wa bil ijmali fil qawli. Ini pertama, wa ashiruhunna bil ma'ruf bil adli fil mabit. Serawungi, pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Bil adli, dengan adil. Fil mabiti, di sini disarannya fil mabiti, kalau ia berpoligami. Bagaimana dengan berpoligami? Ini seandainya berpoligami, tapi tidak perlu dijelaskan secara mendetail, nanti jangan-jangan ada niat berpoligami. Ketika tahu ilmunya, oh ternyata adilnya bil adli fil mabit seperti ini. Saya mampu kalau seperti itu, saya berpoligami saja. Sebab di dalam hukum di Indonesia itu poligami disyaratkan harus ada izin istrinya. Tapi di dalam kitab ini, berpoligami kalau memang bisa adil silahkan. Tapi apakah ada atau apakah mampu orang itu berbuat adil? Apakah mampu dalam satu hati ada dua cinta? Sementara di dalam Al-Quran sendiri tidak mungkin Allah menciptakan dalam satu hati itu ada ruang dua cinta. Makanya harus kalau tidak mampu untuk berbuat adil, ya satu saja cukup. Cuma di sini dijelaskan bil adli fil mabit, dengan adil pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Maksudnya dengan adil fil mabiti, ketika di dalam menggilir, kalau ia itu berpoligami. Kalau misalnya tidak berpoligami, ya wanafakoti bil ijmali, wanafakoti bil ijmali, dinafakoilah dengan layak, dengan bagus dan layak. Fil qauli, nanti penjelasannya ada di bawah, di seterusnya itu ada bagaimana Rasulullah itu cinta dengan keluarganya, itu ada. Ini masih menjelaskan wa ashiruhunna bil ma'ruf di dalam surat An-Nisa. Kemudian ada lagi firman-Nya Allah, wa qala fi suratil Baqarah,
walahunna mislul lati alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Al ayah. Walahunna lan iku manfaat kedua zaujat bojo wadon alal azwaji ing atase pira-pira bojo lanang mislul ladzi sepadane perkara lahum kang tetep kedue azwaj alaihinna ing atase azwajat. Bayane minal huquqi saking pira-pira hak fil wajibi ing dalem wajibe wastihqaqil mutalibati lan amprih ngahaki nyuprih alaiha ing atase huquq la fil jinsi tidak di dalam jenisnya bil ma'rufi kelawan bagus ai bima kelawan perkara yustahsanu kang den wilang-wilang bagus apa mak syar'an gue ilmu syariat syar'an munggu syara bayane min husnil usyrati saking baguse nyrawungi watar kidorori lan tinggal nglarani minhum saking azwaj bojo lanang minhum saking suami para suami wa minhunna lan maring para istri. Titik. Ini jadi penjelasan firman-Nya Allah di dalam surat Al-Baqarah walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Kemudian walirrijali alaihinna darajah. Penjelasannya seorang suami itu punya hak kesetaraan atau punya hak kesetaraan dengan kewajiban istri itu. Walihunna al azwaj mislul seorang istri, atau kita maknai secara murad walahuna manfaati kedua zaujat alal azwaji ing atase bojo lanang mislul ladzi lahum alaihin. Berarti ini membandingi, artinya membandingi bagi seorang istri atas ketaatannya seorang istri kepada suami, sehingga haknya seorang istri itu harus terpenuhi, seperti minal huquqi fil wajibi wastiqaqil mutalibati alaiha la fil jinsi bil ma'ruf bima yustahsanu syar'an min husnil usyrati wa tarkid dorori minhum wa minhunna. Nah, maka dari itu ketika istri itu haknya membandingi dengan pengabdiannya seorang istri kepada suami, ya seorang suami itu harus baik memperbaiki atau asyiru bil ma'ruf, berarti harus baik dalam mempergaulinya dan harus meninggalkan menyakiti seorang istri. Nah, dengan menilai kadar ketaatannya istri kepada suami. Tetapi di sini di dalam Al-Qur'an tadi di ayat tadi nanti dijelaskan. Di keterusannya ayat ini walirrijali alaihina darajah, akan tetapi derajatnya lelaki atas istrinya itu lebih unggul 1 derajat dari seorang istri. Alasannya apa? Makanya di sini disarahnya aifadilatin fil haqqi min ujubi ta'atihinna lahum. Alasannya
lima dafa'uhu ilaihinna minal mahri wala nafaqihim fi masalihihinna. Derajatnya seorang suami itu lebih tinggi satu dibandingkan seorang istri di dalam keutamaannya, di dalam haknya. Alasannya apa? Alasannya karena suami istri itu harus mentaati suaminya. Nah, ketaatan istri kepada suaminya itu bukan karena diberi nafkah. Wajib mentaati suaminya. Seorang istri itu wajib mentaati suaminya. Itu bukan karena diberi nafkah, tapi lima dafa'uhu minal mahri. Karena seorang suami itu memberikan mahar, memberikan mas kawin terhadap istrinya, sehingga istri itu wajib mentaati suaminya. Maka dari itu, ketika seorang suami ada yang lagi nganggur misalnya, ketika ada seorang suami tidak bekerja, artinya belum bekerja, nganggur, ibarat kasar, ibarat kata orang sini, ibarat kata orang duku payung, ibarat kata orang cenang, angger orang mekaya, angger orang asap, ngimput. Artinya apa? Orang gelem dijaluki. Itu orang cenang atau orang duku payung. Itu tidak boleh. Meskipun suami itu nganggur, artinya belum bekerja, ketika meminta, mau menggauli dengan baik, itu istrinya tidak boleh ngimput. Artinya tidak boleh nolak. Nganggur sedina biasanya kuli oleh 1.000, dina Jumat nganggur ora dimejata lah, ora li duit keh dimei bokong. Itu tidak boleh, bahkan itu dilaknati. Itu nanti dijelaskan di bawah, dijelaskan, nanti dijelaskan secara mendetail. Ketaatan istri terhadap suaminya itu bukan karena suami itu memberi nafkah, wala nifaqihim fi masalihihinna. Bukan karena nafkahnya seorang suami terhadap istri demi kemaslahatannya, bukan. Tetapi istri wajib taat kepada suaminya itu karena suami itu telah memberikan emas kawin kepada istri. Lima dafa'uhu ilaihina minal mahri. Belum lagi di sini kamakola Ibnu Abbas. Ini masih berarti atret. Ini penjelasannya terlalu ngetril. Nih penjelasan sarahnya, walahunna mithlul ladzi lahum walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf bima yustahsanu syar'an min husnil asyrati wa tarkid darari minhum wa minhunna. Ini bil ma'ruf maksud daripada bima'ruf, bima yuhsanu syar'an min husnil asyrati wa tarkid darari minhum wa minhunna. Ini sama dengan perkataannya jarene qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa makna dzalik, utawi maknane ayat walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ini maknanya ayat ini, ayat yang tadi dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Tapi bukan pada walirrijali alaihinna darajah, pada makna dzalik. Makna dzalika utawi maknane walahunna alal azwaji walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ini perkataan kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Inni uhibbu
tazayyana yatazayyanu, berarti ang tazayyana an atazayyana ing yen to pepaes ingsun, berarti ini sak temene ingsun iku uhibbu demen sapa ingsun an atazayyana ing yen to pepaes sapa ingsun, artine macak endah katon gagah sapa inyong. Macak gagah bukan karena supaya ditaksir perempuan lain, tapi li imroati karena bojo ingsun, karena istri saya, bukan karena perempuan lain supaya aku dideleng katon gagah wong wadon liya demen maring aku, itu tidak boleh. Tapi ini uhibbu an atazayyana li amri, li imroati, bukan li amri, li imroati. Aku macak, saya berpaes, saya menggunakan pakaian rapi, saya memakai pakaian rapi biar kelihatan ganteng, itu untuk disawang, untuk dilihat istri saya, bukan untuk dilihat perempuan lain. Makanya kama tuhibbu, kaya oleh demen sopo imro'ah atau wadon bojone nyong, ang berarti tazayyana ya tazayyanu ang tatazayyana ing yen to pepae sopo mar'ah li karena saya, seperti halnya perempuan itu paes berhias itu karena saya, untuk dilihat saya, tapi pada realita yang ada itu bukan seperti itu, malah justru sebaliknya. Ketika suami itu sudah ada istrinya, kalau istrinya itu tidak kritis, istrinya itu tidak sayang, itu jor-joran, mana panganggo pakaian kacingnya jinjat terserah, panganggo sarung-sarungnya suwek ya terserah, panganggo pakaian mau pakai baju yang tidak setrikanan ya terserah. Itu biasanya suami kalau sudah laku seperti itu, kalau suami itu tidak mata keranjang, ya kayak Mas Sarik lah, itu biasa penampilannya. Atau beda lagi kalau dinas, masa dinas pakaiannya tambalan jahitan, itu tidak bagus. Supaya kelihatan berwibawa, ya pakaiannya harus rapi. Pakaian rapi itu yang dapat milih plus, itu bukan sekedar suaminya, tapi istrinya juga kena sapan disit, bojone sregep nyetrika. Tapi ketika seorang suami kelihatannya cerumut, itu suami istrinya itu juga kena. Potongannya wadon kae dikalap pakaiane tok, sing lanange ora openi, padahal sing lanange sing wadone ngopeni, padahal istrinya itu benar-benar memperhatikan. Karena suaminya potongan cerumut, ya melasi bojone. Makanya seorang suami, seorang lelaki ketika sudah beristri, ya harus penampilannya keren. Kerennya itu jangan salah niat supaya ditaksir perempuan lain, itu tidak boleh. Kerennya demi istri saya, setelah barang bojo karo wong kae kak, si kae bisa pakaiannya ngelimis terus, itu baik. Tapi ketika supaya mendapatkan perempuan lain, itu yang tidak boleh. Begitu juga perempuan ketika mau keluar, itu Masya Allah, bahkan pakai skincare atau pakai bedak. Mungkin bedaknya kalau dilutik pakai jari, bedaknya itu nempel, saking tebalnya. Tapi ketika mau tidur, Masya Allah, kalau mau tidur nganggone daster bekulo, Masya Allah, itu istri yang tidak bagus itu. Walaupun mau tidur itu seyogianya istri macak, pakai bedak, pakai lipstick. Ini untuk suami saya, jangan untuk disawang lelaki lain. Seorang istri pang fatayatan misalnya, ya, khususnya yang fatayat, ya sing sebab sinom pang fatayatan parme melok ketika mau tidur, Masya Allah, nganggo ibarat kata misalnya nganggo kutangnya sing gede. Mas Sarik memang sing awit kayak blowing, walaupun aku ora pernah weruh bojone kayak ngapa, kayak wong Arab.
Misalnya kita berteman tapi tidak pernah melihat seorang istrinya, seperti apa? Ya kayak wong Arab, kayak wong Aljazair atau wong Maroko. Kita berteman akrab sekali tapi tidak pernah melihat seorang istri perempuannya itu seperti apa. Melihat seorang istri tapi memakai cadar. Itu padahal kita hidupnya di waktu berkenalan di Prancis. Tapi kalau di sini tidak, kadang-kadang kenalan batir akrab atau mungkin karena bukan santri atau orang biasa, kadang-kadang naudzubillah. Tapi semenjak saya berteman dengan Mas Sarik, misalnya saya main ke rumahnya Mas Sarik Suceng, itu tidak pernah misalnya istrinya pakai rok pendek kemudian jagungnya metak-tak, itu belum pernah, karena Mas Sarik itu suka ngaji sehingga tahu bahwa seperti itu tidak boleh. Bahkan istrinya katanya memakai hijab. Ini yang betul, ini yang bagus, dan ini yang akan nanti memberikan apa, pertolongan. Pang mlebu surga malah didorong, bukan pang mlebu surga Mas Sarik diganduli. Nah, karena apa? Karena istrinya kama tuhibbu ang tatazayyana li, bukan karena lahu atau lahum, bukan karena orang-orang lain. Nah, ini alasan daripada atau makna ayat walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Masih banyak lagi yang perlu dijelaskan. Itu harus dijelaskan. Walirrijali alaihinna darajah, lelaki itu mempunyai derajat unggul daripada istri 1 derajat, itu karena mempunyai keutamaan suami itu, karena istri itu wajib mentaati suaminya. Lah, kewajiban mentaati suaminya itu bukan karena suami itu memberi nafkah kepada istrinya, tapi karena suami itu telah memberi mahar, telah memberi mas kawin kepada istrinya. Itu alasannya seperti itu. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti penjelasan hadis bahwa Rasulullah itu berpesan harus benar-benar harus nglakono, arane apa, melakukan perempuan itu dengan bagus, itu nanti. Berarti ruwiya dan riwayataken anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qol fi hajjatil wada wallahu a'lam bishawab bi barakatil Fatihah. Iya kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.